Sahabat muslim yang budiman, banyak orang yang berbahagia tapi belum tentu bersyukur. Sebaliknya, orang yang bersyukur, hidupnya dijamin akan bahagia. Siapapun yang merasa berbahagia dan bangga karena harta, keelokan tubuh dan rupa, tahta serta wanita, menjadi tak berarti tanpa kekayaan jiwa. Sahabat muslim, jujur saja bahwa itu semua adalah titipan, tak akan bertahan kuat bertahun-tahun. Suatu saat berkarat dan akan tamat. Lembaran uang akan terbuang melayang. Begitu pula kedudukan berganti wajah kehinaan manakala salah niat dan mempertuhankan syahwat. Tidak ada yang kekal, hanya kekayaan jiwa lah sebaik-baik bekal. Ingat saudaraku, wahai saudara-saudaraku yang seiman, hanya dengan bertawakal, yaitu berusaha keras, lalu tak luput berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau sejengkal, adalah penangkal segala perasaan dan pemikiran yang dangkal. Jangan lupa, uang bukan peluang kesenangan. Jangan lupa, jabatan bukan jembatan kehormatan. Jangan lupa, keturunan bukan aturan kebanggaan. Jangan lupa, wanita bukan mahkota gelora kepuasan. Jangan lupa, hinaan bukan benalu keputusasaan. Kekayaan jiwa lah yang meretas pada ikhlas keberanian, berjuang dan berkorban yang menjadi benteng pertahanan menuju hakikat kemenangan. Yakinlah bahwa apa-apa yang diakui sebagai kebanggaan materi hanya sebatas awan, cepat berpindah, terbang, lalu hilang laksana fata morgana. Semakin didekati, semakin menjauh, sulit tersentuh. Pikiran, perasaan, tenaga menjadi terkuras. Yang tersisa hanya angan-angan belaka. Semakin dikejar, semakin memudar karena jauh dari akar syukur yang seharusnya menjadi pilar. Kebanggaan akan limpahan materi bukan jaminan seseorang bangkit kemudian tersadar untuk berendah hati, bahkan terdampar dalam lembah keangkuhan yang semakin berkobar. Kebahagiaan materi sering membutakan hati karena tergerus obsesi menjadi-jadi. Namun hasilnya jauh panggang dari api. Siapapun yang mengandalkan materi, hidupnya penuh dengan teka-teki. Langkahnya gontai tak pasti, ibarat menyibak semak belukar di tepi jurang. Tak tahunya terjungkal, terperosok lalu mati. Tiada yang tahu, hanya tertinggal tulang belulang. Sungguh malang nasib seseorang apabila materi dijadikan tujuan untuk memperturutkan hawa nafsu. Niscaya cita-cita akan sirna terbuang. Sahabatku, kebahagiaan yang berasal dari keinginan yang mau sendiri tidak bernilai langgeng. Terpenjara fantasi menjadi cerita buruk tak bertepi. Masihkah kita terjebak dalam jeruji kehampaan? Karena kurangnya tempaan, rasa syukur atas segala karunia yang tak terhingga dari Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan kenikmatan. Hanya saja manusia berbeda cara dalam menyikapi kenikmatan itu. Ada golongan yang dilukiskan dalam Al-Quran sebagai golongan an'amta alaihim. Mereka adalah golongan yang pandai bersyukur
atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula yang menyikapi dengan kufur. Mereka adalah golongan al-maghdub yang dimurkai, dan golongan ad-dallun, yaitu mereka yang sesat. Kekufuran tumbuh semakin menjamur, kesyukuran semakin gugur, kesyukuran hamba semakin langka, kekufuran semakin merajalela, dari seorang raja sampai rakyat jelata. Kesyukuran menjadikan hidup seseorang tumbuh subur makmur, walau berada di lahan yang tandus. Kekufuran membelenggu pikiran dan hati seperti gurita, sesakan dada dalam meraih asa, sehingga jatuh tersungkur ke dasar lautan. Terhimpit lorong sempit dan gelap gulita, akibatnya terlempar harta benda. Bahkan nyawa habis tergerus terbawa derasnya arus. Orang yang senantiasa bersyukur dengan apa yang ada akan tetap survive dalam keadaan senang dan susah sekalipun. Perjalanan hidupnya diberikan kekuatan, keberanian lewati tantangan, walau batu, karang, kebencian, dan fitnah menghadang. Hebatnya lagi, orang-orang yang senantiasa bersyukur tidak ciut melawan ombak godaan dunia yang melenakan. Orang yang bersyukur memiliki kekuatan prinsip, walau gelombang tipu daya materi terus saja mengguncang hati dan akal sehat. Di bawah kaki saya ada tanah, dan di atas kepala saya dan hati saya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang budiman, ingatlah, hidup identik dengan masalah. Bedanya ada manusia yang berkeluh kesah, cepat sekali goyah. Ada pula manusia yang tanpa lelah, tidak mudah mengalah, tetap gagah. Ada manusia yang bersungguh-sungguh mengatasi masalah, dan tidak sedikit manusia yang bersanggah-sanggah menuduh pihak lain menjadi biang masalah. Banyak orang yang memiliki kelebihan tetapi selalu saja merasa kekurangan. Kekufuranlah yang menyebabkannya demikian. Sahabat yang budiman, dengan bersyukur, orang yang secara materi berkekurangan terasa hidupnya penuh dengan kelebihan. Hidup terasa bahagia karena ikhlas terhujam di dada menerima kesulitan yang menerpa. Tak lantas membusungkan dada bila datang kesenangan melanda. Sahabat yang budiman, semut saja bisa makan, ulat saja bisa hidup, hewan melata pun tak serta-merta sengsara. Ia selalu riang gembira, bertahan hidup, mengikuti irama takdir Sang Maha Pencipta. Sesungguhnya makhluk hidup yang ada di muka bumi ini mendapatkan curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia tak pilih kasih memberikan rizki, rahmatnya bagi semesta. Dengan bersyukur, manusia akan lebih bahagia di balik kekurangan yang dimiliki. Ternyata masih ada yang lebih kurang. Di luar kondisi kesusahan, masih banyak yang lebih susah. Di balik derita kesedihan, masih ada orang yang lebih sedih. Kalaulah dia tidak bisa mendengar, masih ada orang yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, serta tidak bisa berbicara. Banyak orang yang kaya raya, tetapi banyak pula yang menyakitinya. Kalaupun mau beramal baik, asal nama melambung. Walaupun Anda memiliki harta tak seberapa,
tetapi kekuatan jiwa untuk berbagi dan menerima keadaan membuat anak, istri, sanak keluarga, serta orang lain merasa berbahagia. Waktu kebersamaan lebih luang dibandingkan mereka yang bergelimang harta, tetapi sedikit waktu luang dalam kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Masihkah kita berkeluh kesah? Tersenyumlah, jangan bermuram durja. Makhluk yang dinamakan durjana adalah makhluk yang dengan angkuh dan gampang berkeluh kesah, menolak nikmat alias kufur. Orang yang banyak senyum, banyak pula ibadahnya, berlipat pahalanya. Meskipun tidak banyak uang, tetapi tidak punya utang, penyakitnya pun berkurang. Kekayaan materi gampang dibeli, namun kekayaan hati sulit dimiliki. Perhatikanlah, di sebuah rumah megah bergarasi mobil-mobil mewah, interior rumah eksklusif, lampu hias lux, perabotan rumah tangga bergaransi, beralaskan lantai marmer berkualitas tinggi. Sayang sekali, suasananya hambar. Tampak wajah-wajah penghuninya semrawut, dahi berkerut, tegang tanpa tawa dan sapa. Mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Suami jarang di rumah, sibuk bekerja mencari materi. Sang istri waktunya habis ngerumpi, arisan sana sini, ditambah lagi sibuk berbisnis. Anak-anaknya dimanja dengan fasilitas gadget sehingga bermain lupa waktu, lupa belajar, dan lupa diri. Kalaupun mereka kumpul bersama, acap kali terdengar bentakan, keluhan, rengekan, pertengkaran kerap terjadi. Tak ada yang mau mengalah, semua menjadi resah. Anak terasa hampa akan belayan orang tua, terasa renggang kasih sayang dan perhatian. Tidak ada tempat mengadu selain membantu untuk menumpahkan perasaan yang tak menentu. Bagi orang tua, masa depan anak-anak sudah dijamin. Yang penting mereka hidup enak, seakan-akan semua sudah terbeli dengan materi. Betulkah materi bisa membeli segalanya? Sahabat, ingat, jawabannya belum tentu bisa. Mereka mudah membeli kesenangan, tapi tidak bisa memiliki kebahagiaan sejati. Karena sejatinya kebahagiaan akan melahirkan kepuasan jiwa. Kebahagiaan sejati menghasilkan buah segar bernama ketentraman. Mereka yang cukup puas dengan materi akan terjebak janji-janji kepalsuan, walhasil terjebak senyum pias kekecewaan. Sebaliknya, di sebuah gubuk sederhana, tampak keluarga bersahaja, syarat canda dan sapa. Pekerjaan ayah hanya sekedar tukang bakso dengan gerobak lusuh. Setiap kali menjelang subuh, dalam khusyuk ruku dan sujud, mereka menunaikan salat berjamaah. Subhanallah, Masya Allah, begitu indah. Dan lepas itu, sepasang suami istri dibantu anak-anaknya yang masih belia, tengah sibuk menyiapkan segala hal isi gerobak. Di saat pagi menyibak, mereka bersama mendorong gerobak. Serentak begitu kompak. Seiring berdetaknya waktu, syarat kebanggaan dan kebahagiaan bersama berjibaku. Meski sang anak tidak dibekali sangu. Di tengah matahari menyengat, namun semangat mereka tetaplah kuat. Meski turun hujan lebat, mereka tak takut melangkah, menjalankan rutinitas dalam penat yang sangat. Hingga mereka kembali ke rumah dengan selamat.
sang ayah dan ibu mencari rezeki, dan sang anak tolabul ilmi. Begitu tampak wajah-wajah semringah menatap asa serta berdoa dalam sujud khusyuknya hamba, menyerahkan segala urusan kepada Zat yang Maha Kuasa. Di bawah lampu templok, sang anak tampak tekun membaca buku pelajaran yang didapatinya terbuang dari bak sampah ketika pulang dari sekolah. Subhanallah, begitu bahagianya mereka dalam kekurangan materi, namun semangat syukur kepadanya tetap terpatri, tak pernah berhenti. Penyakit fisik tidak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, tetapi penyakit hatilah penyebab seorang masuk ke dalamnya. Fisik yang lelah masih bisa makan lahap dan tidur nyenyak, tetapi kalau hati yang tak mau mengalah, membuncahkan perilaku kalap, menyebabkan tidur tak lelap, makan lezat apapun tak lahap, ikan kakap menjadi tak sedap. Keruwetan hidup terjadi dari salah lidah, menyebabkan bersilat lidah, tidak mau ada yang mengalah, hingga saling meludah. Masalah menjadi bertambah, susah, na'udzubillah. Orang yang bersyukur itu langka, dus berharga, bahkan lebih dari sekedar intan mutiara. Intan mutiara saja bisa dibeli dengan lembaran uang, tetapi rasa syukur dapat menjadi pelipur lara kehilangan apa saja. Dari harta benda, pekerjaan, jabatan, bahkan orang-orang tercinta. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pilih kasih mengalir jernih meski pada kekeruhan penerimaan hamba-hambanya. Buanglah sifat berprasangka buruk, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil. Janganlah berkecamuk perasaan kerdil, mengapa si fulan yang jahat itu diberikan kekayaan, sedangkan aku yang baik ini berada dalam derita kemiskinan dan nestapa kesulitan yang selalu menerpa. Hindari sahabatku, hindari hal seperti itu. Ketahuilah, andai manusia disuruh menghitung-hitung karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dengan alat teknologi canggih sekaliber quick count, tidak akan mampu menghitungnya. Manusia serba perhitungan, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memperhitungkan segala amal dengan seadil-adilnya. Jangan berpikir sempit bahwa karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya secuil, sementara usaha dan ibadah kepadanya tak lebih besar dari kutil. Salah satu dari sekian hamparan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat rambut atau bulu yang melekat pada tubuh manusia, dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Rambut atau bulu yang tumbuh dan menghiasi tubuh kita memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, melindungi atau sebagai pelindung. Ingat sahabat, rambut yang tumbuh di kepala berfungsi melindungi dari sengatan sinar matahari dan tetesan air hujan, serta terpaan angin yang langsung mengenai kulit kepala, sebagai antisipasi segala penyakit. Alis yang berada di antara 2 pelipis berfungsi sebagai pemanis dan membuat penglihatan menjadi fokus, melihat apa dan siapa saja yang ada di sekitarnya. Bulu mata, lihat bulu mata dan bulu hidung berfungsi sebagai filter dari kotoran dan tetesan air yang menyebabkan sakit mata dan sinusitis. Bulu yang tumbuh di tangan, kaki,
dan juga tumbuh di jempol kaki menjadi pelindung bagi saraf, pori-pori, dan pembuluh darah manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai sensor. Rambut atau bulu-bulu lainnya menjadi tanda atau isyarat kondisi psikologi dan biologis keadaan manusia dalam ketakutan dan kedinginan cuaca atau rasa sakit yang mendera. Dua. Dan yang ketiga, sebagai aksesoris atau pelengkap atau sebagai hiasan. Seperti rambut kepala menjadi pembeda antara wanita dan lelaki. Bahkan kaum wanita menjadikan rambut sebagai mahkota. Tidak ketinggalan kaum pria menjadikan rambut sebagai model berbagai gaya. Kumis yang golib tumbuh di atas mulut pria dijadikannya tanda kedewasaan. Bahkan ada pepatah yang mengatakan pria manis adalah pria yang berkumis. Bulu janggut yang konon disebut lambang kejantanan, karena pria berjanggut memiliki kadar hormon yang tinggi. Bulu kelamin dan ketiak menjadi pelengkap tumbuh kembangnya masa pertumbuhan. Belum lagi bulu dada. Pada pria yang memiliki bulu dada disebut pria maco. Tetapi wanita yang memiliki bulu dada, disebut wanita ngaco. Karena tidak mungkin wanita normal memiliki bulu dada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengatur. Cuma kebanyakan manusia yang lantur. Bersyukurlah kepadaku, kemudian berterima kasihlah kepada kedua orang tua, dan akhirnya hanya kepadakulah setiap makhluk yang bernyawa akan kembali. Apakah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tenang atau gamang? Tentu saja kita berharap dipanggilnya dengan sapaan mesra. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dan masuklah sebagai hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 26-30. Hamba yang bersyukur, lisannya akan bertutur teratur, pikirannya terukur, pergerakannya sesuai alur, hatinya tentram, sifatnya luhur. Sebaliknya, hamba yang kufur, lisannya akan ngelantur, pikirannya ngawur, hatinya takabur, tingkah lakunya tidak mencerminkan budi pekerti yang luhur. Sudah pasti hidupnya akan hancur lebur. Salah satu faktor dan aktor pendukung kebahagiaan anak Adam sehingga ia dapat merasakan kebahagiaan lahir, batin, dunia, dan akhirat, hakikatnya karena jasa-jasa orang tua. Orang tua yang melahirkan anak manusia sehingga berada hidup di dunia menghirup pesonanya. Lembaran Al-Quran tua meski sudah tak bermerek, tetap dari kasih sayang dan perhatiannya menjadikan anak manusia bisa melek membaca, bisa berinteraksi dan beraksi dalam dunia yang disebut media, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bila hati sudah antipati untuk bersyukur, imbasnya tidak tahu berterima kasih kepada kedua orang tua, maka orang yang bisa bicara menjadi bisu. Bisu berbicara yang baik-baik, bisu berbicara jujur, dan bisu menyatakan kebenaran. Orang yang melihat dapat menjadi buta. Buta melihat bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suguhkan berupa pesona alam sebagai tanda kebesarannya, menihilkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa dan mengutamakan logika sebagai dewa. Buta apa yang dilihat dari kemaksiatan itu adalah gemerlap emas, padahal sesuatu yang menyesatkan.
Orang yang bisa mendengar menjadi tuli. Tuli mendengar ayat-ayat Al-Quran. Tuli mendengar azan berkumandang seolah mengganggu suasana santai, mengganggu tidur nyenyaknya. Orang yang bisa berjalan menjadi lumpuh. Lumpuh berjalan untuk menuntut ilmu, mengaji, bersilaturahim, menjenguk orang tua, guru dan kerabatnya. Orang yang tadinya waras menjadi gila. Gila terhadap kesenangan dan gemerlapnya dunia. Gila terhadap kekayaan, kekuasaan dan popularitas, serta kegilaan yang berujung lahirnya kebencian pada kematian. Orang gila tidak bisa berpikir normal, tetapi ironisnya orang normal mau-maunya berpikir gila. Perintah berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban anak sebagai manifestasi bersyukur. Selayaknya seorang anak berbicara dan bersikap santun kepada kedua orang tua, mendoakan kebaikan untuk mereka dan memohon ampunan atas segala dosa-dosanya, menjaga nama baiknya, menjaga harta peninggalannya, meneruskan cita-citanya, serta menjalin silaturahim dengan kerabat, tetangga, kolega, sahabat, atau siapapun ia dalam konteks mengamalkan nilai-nilai bijak yang telah diajarkannya. Sahabat muslim yang budiman, kita harus bisa berterima kasih. Berterima kasih itu terdiri dari dua kata, terima dan kasih, bermakna ungkapan perasaan sebagai perasaan bahagia atas pemberian orang lain. Ajaran berterima kasih menuntun kita untuk pandai menghargai suatu pemberian. Dari sanalah terlahir support kuat untuk kita diberi merajut tali kasih tersebut untuk balik memberi. Pemberian tidak mesti diukur dengan uang atau harta. Bisa saja dengan tenaga, pikiran, perasaan empati dan simpati, serta doa kebaikan atas pemberian kepada orang yang memberi bantuan. Berterima kasih adalah ajaran mengagumkan yang menjadi seseorang beruntung dan hidup tambah bahagia, hati lega, lapang jiwa. Tahu berterima kasih menunjukkan bahwa kita termasuk pribadi yang mulia, lepas dari kata terhina, gengsi, perasaan malu. Barang siapa yang malu mengucapkan terima kasih berarti orang yang tak tahu diri. Bagaimana seharusnya sikap kita dalam menerima pemberian? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah, karena dialah yang maha pemberi rezeki. Mengucapkan kata terima kasih kepada orang yang memberi kita bantuan. Dan tidak berhenti di sini. Filosofi berterima kasih menuntun seseorang untuk menghargai pemberian orang lain, mengemban kepercayaan atas segala pemberian dengan memanfaatkan pada hal-hal yang terhormat, tidak mencoreng amanat, terhindar dari laknat. Apabila diberi uang, pergunakanlah uang tersebut untuk sesuatu yang dibutuhkan. Apabila diberikan pakaian, pakailah, jangan memilah, lalu berkilah bahwa pakaian itu tidak pantas untuknya. Tunjukkan rasa senang atas apa yang diberi. Dengan begitu, pemberian akan lebih berharga, walau harga tak seberapa. Jangan salah artikan kebaikan orang lain hingga membuatmu serba bergantung, malas berbuat. Jika diberi kepercayaan, maka jaga kepercayaan dengan penuh loyalitas dan royalitas. Bekerja keras dan berdisiplin.
Ucapan berterima kasih hendaknya dinyatakan dengan tulus, tak bermodus. Sungguh disayangkan jika orang lain menyesal, kapok, atau mengutuk kita karena kita tak pandai berterima kasih. Harga kepercayaan itu mahal. Jangan gampang dijual murah oleh kepentingan yang murahan dengan menipu orang lain yang memberi kepercayaan. Sahabat muslim yang budiman, belajarlah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran berharga kepada kita dari perjalanan hidup Nabi Sulaiman. Meski ia diberikan keistimewaan, namun tidak menjadikannya angkuh, justru tetap kukuh dalam keyakinan. Ia menganggap hal itu sebagai ujian agar tidak tersandung batu kelenaan. Nabi Sulaiman alaihi salam bin Daud diberikan keistimewaan berupa mukjizat sehingga ia dapat memahami bahasa binatang dan menundukkan jin. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya dikatakan, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Itu adalah terjemah dari Quran surat Al-Anbiya ayat 79. Istana terbesar dan termegah yang dimilikinya dibangun secara bergotong royong oleh para jin, binatang dan manusia. Berdinding batu pualam, pintunya tembaga dan emas, atapnya perak dan hiasan ukiran berlian, intan dan taman dari mutiara. Dalam Quran surat An-Naml ayat 40, dan siapa saja yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan siapa saja yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Sahabat muslim yang budiman, terdapat suatu kisah semut dan tentara Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam sebuah surat An-Naml tadi dikisahkan pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam berjalan-jalan dengan bala tentaranya. Sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Mendengar perkataan semut, Nabi Sulaiman tersenyum, namun dia tidak menunjukkan kesombongannya karena memiliki kekuatan yang hebat. Malah dia bersikap rendah hati. Kemudian ia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengajarkan amal solih yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang solih." Quran surat An-Naml ayat 19. Selain kisah semut tadi, terdapat kisah burung Hudhud dan Ratu Bilqis, yang mana ini masih terjadi pada Nabi Sulaiman alaihi salam. Selepas dari lembah semut, Nabi Sulaiman memeriksa satu persatu bala tentaranya. Namun beliau tidak melihat burung Hudhud. Ia pun berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir?" Ungkapnya, "Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau menyembelihnya, kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas."
Sambungnya untuk menegaskan. Tidak lama kemudian burung hudhud datang dan berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang benar." Ujar burung hudhud, "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku melihat dia dan kaumnya menyembah matahari." Quran Surat An-Naml ayat 22-24. Mendengar cerita burung hudhud tersebut, Nabi Sulaiman alaihi salam tidak langsung percaya. Kemudian berkata, "Akan kami lihat apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Lalu Nabi Sulaiman menulis sebuah surat, kemudian menyuruh burung hudhud untuk menjatuhkannya ke istana Ratu Balqis. "Pergilah dengan suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Surat itu sampai ke tangan Ratu Balqis. Dia segera memanggil para menterinya untuk membahas surat tersebut. Ratu Balqis berkata, "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan isinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml ayat 38. Dalam rapat tersebut, Ratu Balqis tidak memilih jalan peperangan. Ia berpikir mungkin Sulaiman iri dengan kekayaan negerinya, sehingga ia ingin menyerah dengan Saba. Oleh karena itu, Ratu Balqis memutuskan untuk mengirimkan hadiah kepingan emas dan permata yang dibungkus dengan kain sutra kepada Nabi Sulaiman. Utusan Ratu Balqis pun pergi dengan membawa hadiah tersebut kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka berjalanlah utusan tersebut sesuai dengan perintah Ratu Balqis. Setelah sampai di negeri Nabi Sulaiman, utusan tersebut menyerahkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Melihat hal tersebut, Nabi Sulaiman tersinggung, seakan-akan dirinya bisa disuap dengan hadiah itu. Padahal harta yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih banyak dan lebih baik daripada hadiah yang ditawarkan itu. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku lebih baik dari apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina." Quran Surat An-Naml ayat 36-37. Maka utusan tersebut kembali ke negeri Saba. Ratu Balqis menerima utusannya yang datang membawa kembali hadiah yang tadinya diperuntukkan kepada Nabi Sulaiman. Utusannya tersebut menceritakan kepada Ratu Balqis tentang apa yang dilihatnya, sehingga membuat Ratu Balqis penasaran dan menyadari bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam bukanlah lawan tandingannya. Ia berpikir bahwa negerinya pasti akan kalah. Oleh karena itu, mau tidak mau, dia harus datang menghadap Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai bentuk pengakuan. Tak lama kemudian, berangkatlah rombongan Ratu Balqis menuju kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Di tempat terpisah, Nabi Sulaiman mengumpulkan para pembesar-pembesar istana, lalu memberi tantangan kepada mereka untuk membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapannya. "Hai para pembesar,
siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Tantangan itu diterima oleh jin Ifrit. Ia sanggup membawa singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri dari tempat duduknya. "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Sebelum Ifrit menjalankan pekerjaannya, salah seorang pembantu Nabi Sulaiman alaihissalam yang mempunyai ilmu dari Alkitab ternyata menyanggupi untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum mata Nabi Sulaiman alaihissalam berkedip. "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip," ucap Ahlul Kitab. Benar saja, dalam sekejap mata singgasana Ratu Balqis telah berada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tidak merasa jumawa, namun beliau malah semakin merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, semua itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari. Dan siapa saja yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan siapa saja yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian meminta agar singgasana Ratu Balqis itu diubah sedemikian rupa untuk menguji apakah ratu itu masih mengenali singgasananya. "Ubahlah singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah tidak mengenal," perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tatkala Ratu Balqis sampai ke depan istana Nabi Sulaiman memperlihatkan sebuah singgasana kepada Ratu Balqis, kemudian menyuruhnya untuk memeriksa. "Inikah singgasanamu?" tanya Nabi Sulaiman alaihissalam. "Seakan singgasana ini singgasanaku," jawab Ratu Balqis. Ia merasa bingung, kenapa singgasananya bisa berada di istana Nabi Sulaiman? Siapa yang membawanya? Padahal singgasana itu ketika ditinggalkan masih ada. Melihat hal demikian, dia mengakui pasti ini adalah kehebatan Nabi Sulaiman. Ratu Balqis pun menyerah dan menyatakan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Subhanallah. Nabi Sulaiman kemudian mempersilahkan Ratu Balqis masuk ke dalam istana. "Masuklah ke dalam istana," ujar Nabi Sulaiman. Begitu memasuki istana, Ratu Balqis mengangkat gaunnya sampai tersingkap betisnya karena melihat lantai istana laksana sebuah kolam. Nabi Sulaiman berkata, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Mendengar ungkapan Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis semakin kagum dengan semua apa yang dilihatnya. Dari sinilah Ratu Balqis mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengakui bahwa semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dewa matahari yang selama ini disembah dan diyakininya. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah bertaubat. Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam," ungkap Ratu Balqis. Alhamdulillah. Perhatikanlah, sahabat yang budiman, sungguh indahnya akhlak Nabi Sulaiman alaihissalam. Meskipun diberi kekuasaan dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak merasa angkuh. Akan tetapi semakin kukuh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dialah yang memberi semua kebesaran dan kekuasaan yang ada padanya. Dengan segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman tetap tidak ingkar dalam lingkaran kekuasaannya yang membuat lupa. Jabatan, kekayaan, dan pemahaman untuk menguasai suara alam merupakan penghantar masuknya petunjuk ilahiyah
atau hidayah Islam ke relung hati Ratu Balqis. Begitulah selayaknya ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, yaitu ajaran cinta kasih yang membumi sehingga dapat diterima segenap alam. Sekalipun musuh yang mulanya tak kenal kata kompromi, namun akhirnya tunduk sepenuh hati pada hidayah ilahi Robbi. Dengan kekuasaan yang dimiliki, Nabi Sulaiman tetap berlaku lemah lembut terhadap orang kecil sekalipun seekor semut. Dan Nabi Sulaiman pantang berbuat zolim, karena kezoliman hakikatnya adalah lumbung kejahatan para penguasa. Kerajaan Sulaiman menggambarkan kemegahan bangunan fisik berlapis emas di bawah hati berjiwa emas. Seorang raja, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, yang memberikan rasa nyaman kepada rakyatnya tanpa cemas. Meskipun kerajaannya berlapis perak, tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai raja tidaklah tamak. Meskipun terhampar permadani sutra, namun hati sang raja, siapa lagi kalau bukan Nabi Sulaiman yang memiliki hati selembut sutra? Kekuasaan terbesar Nabi Sulaiman bukan terletak pada luasnya wawasan dan wilayah, tetapi luasnya ia mengendalikan hawa nafsunya dari amarah memberuah. Sahabat muslim yang budiman, kita dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melunakkan hati kita untuk senantiasa menerima hidayah yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang budiman, selain dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam tadi, kita bisa mengambil sebuah hikmah dari Alqamah, sosok yang rajin beribadah. Siapa yang tak kenal dengan Alqamah? Seorang pemuda yang dikenal rajin beribadah. Alqamah hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat sakaratul maut susah bersyahadah. Inilah sebuah kisah tentang Alqamah. Semoga dapat kiranya menjadi ibrah bagi kita semua. Ada 3 hal yang menyebabkan ibu Alqamah sedikit menyimpan perasaan kecewa kepadanya. Pertama, suatu saat Alqamah membelikan baju untuk ibu dan istrinya sebagai hadiah agar mereka senang. Semula, ibunya merasa sangat senang karena mendapatkan hadiah terlebih dari anaknya yang sangat dicintainya. Berkali-kali sang ibu mengucapkan terima kasih kepada Alqamah sebagai tanda bahagia. Segera, tanpa ragu, sang ibu membuka bungkusan dan mendapatkan baju yang sangat indah. Kemudian ia mencoba baju tersebut. Berjalan mengitari Alqamah. Di tengah-tengah senyuman bahagia sang ibu, ternyata Alqamah salah memberikan bungkusan baju dan mengatakan bahwa baju yang dipakainya adalah bukan untuknya, melainkan baju tersebut adalah untuk istrinya. Maaf bu, baju yang ibu pakai sebenarnya untuk istriku. Tolong dilepas ya bu, dan ini untuk ibu, ujar Alqamah. Sang ibu menyangka bahwa baju yang diberikan kepadanya adalah baju yang lebih bagus dari baju yang diberikan untuk istrinya. Setelah dibuka, ternyata bajunya berwarna putih, seolah-olah pantas untuk yang tua, tanpa gaya dan berenda. Namun ibu Alqamah pandai menyimpan rasa kecewa. Kekecewaannya itu tidak ditunjukkan langsung kepada anaknya. Sambil tersenyum, ibu Alqamah tetap mengucapkan kata terima kasih. Kedua, ketika ibu Alqamah datang berkunjung ke rumah Alqamah, didapatinya makanan serba lezat di atas meja. Sang ibu berkata, "Ibu coba makanannya ya, Alqamah, ibu sedang lapar." Ketika ibunya hendak memakannya, Alqamah melarang sang ibu untuk memakannya. "Jangan bu, nanti tunggu istriku dulu," sanggah Alqamah. Ibunya tak jadi mencicipi makanannya.
Terucap di dalam hatinya bahwa sang ibu sangat senang sekali, karena disangkanya bahwa ia akan makan bersama dengan istri dan anak serta cucunya. Alangkah bahagia rasanya makan bersama keluarga tercinta. Namun apa yang terjadi? Ketika istri Alqamah datang dan kemudian makan bersama anak dan suaminya, sang ibu tidak diberi dan tidak ditawari untuk makan bersama. Ia hanya menunggu di ruang tamu. Ketiga, ketika cadangan makanan di rumah ibunya sudah habis, si ibu mengirim utusan untuk mengantarkan surat kepada anaknya Alqamah. Isi suratnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kau dan anak istrimu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu tidak keberatan, bisakah sedikit saja memberikan bekal makanan untuk ibu? Karena bekal makanan ibu sudah habis. Tolong titipkan pada utusanku. Terima kasih ya anakku Alqamah. Semoga rezekimu bertambah berkah. Wassalamualaikum, ibu yang menyayangimu. Setelah membaca isi surat tersebut, Alqamah sedikit geram. Wahai utusan ibuku, sampaikan kepadanya bahwa cadangan makanan di sini saja sudah menipis. Mungkin hanya cukup untuk makan anak dan istriku, dan mohon maaf, saya tidak bisa memberikan makanan untuk ibu. Setelah itu utusan tersebut pulang dan menyampaikan informasi kepada ibunya. Si ibu mengatakan, tak apa, yang penting anak dan cucu saya bisa makan. Kasihan kan mereka? Perasaan kecewa pun dipendamnya, walau Alqamah lebih mencintai istrinya dibandingkan ibunya sendiri. Suatu ketika Alqamah jatuh sakit. Semakin lama sakitnya semakin parah, hingga ia pun tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan hanya berbaring di atas tempat tidur. Istrinya yang merasa bahwa Alqamah sedang sakaratul maut, kemudian mengutus seorang untuk melaporkan keadaan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar cerita itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus 3 orang sahabat, yaitu Bilal, Ammar dan Suhaib, untuk menengok Alqamah. Beliau berpesan agar mereka mengajarkan kalimat talqin pada Alqamah. Sesampainya di rumah Alqamah, ketiganya langsung menemui Alqamah yang sedang mengalami sakaratul maut. Mereka lalu menuntunnya agar melafalkan kalimat La ilaha illallah. Akan tetapi mulut Alqamah tidak terbuka sedikit pun. Berkali-kali ketiga pemuda itu mengajarkan kalimat La ilaha illallah. Berkali-kali pula mulut Alqamah seperti terkunci. Ketiganya heran. Padahal Alqamah adalah orang yang ahli ibadah. Tapi kenapa tidak bisa membaca kalimat sesederhana itu? Dengan menyimpan rasa tidak percaya, ketiganya pulang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka langsung menceritakan kejadian aneh tersebut. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah orang tua Alqamah masih hidup? Tanya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Alqamah mempunyai seorang ibu yang tua, jawab salah seorang sahabat. Kalau begitu pergilah kalian menemui ibunda Alqamah. Jika ia masih kuat untuk berjalan, mintalah ia agar datang menghadapku. Tapi jika tidak, biar aku saja yang pergi ke rumahnya. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pergilah Bilal, Ammar dan Suhaib ke rumah ibunda Alqamah. Sesampainya di sana mereka langsung menjelaskan maksud kedatangan mereka. Tanpa berpikir panjang, ibunda Alqamah bergegas memenuhi panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun berjalan bertatih-tatih menggunakan tongkat. Sesampai di rumah Rasulullah, ibunda Alqamah diberitahu mengenai keadaan anaknya. Namun ia nampak biasa saja mendengar berita itu, seolah tidak mau tahu tentang apa yang sedang dialami oleh Alqamah. Hal ini membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Wahai ibu, aku ingin bertanya kepadamu dan jawablah pertanyaanku dengan jujur.
bagaimana penyaksian ibu terhadap putra ibu yang bernama Alqamah? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Alqamah diam sejenak, lalu berkata, Alqamah adalah seorang anak laki-laki yang ahli sholat, ahli puasa dan ahli sodakoh. Akan tetapi ibu Alqamah tidak meneruskan kalimatnya. Matanya berkaca-kaca seolah memendam suatu beban perasaan yang sangat berat. Aku sangat marah kepadanya. Ibu Alqamah tidak dapat membendung air matanya. Ia menangis terisak-isak di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa masalahnya? Tanya Rasulullah. Semenjak Alqamah menikah dengan perempuan yang dicintainya, ia mulai melupakan aku, meremehkan aku. Ia lebih mementingkan kepentingan istrinya daripada aku. Ia lebih mendengar kata-kata istrinya daripada nasihatku. Padahal aku ibunya. Aku sangat sakit hati. Alqamah tidak pernah sedikit pun menyadari kesalahannya, lalu minta maaf kepadaku. Sampai saat ini aku tidak ridho kepadanya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu apa penyebabnya. Kemarahan ibunya lah yang menyebabkan Alqamah tidak mampu melafalkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar yang banyak. Mendengar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu Alqamah merasakan sesuatu yang ganjil hingga membuat hatinya berdebar-debar. Untuk apa kayu bakar itu, wahai Rasulullah? Apa yang akan kau perbuat terhadap Alqamah? Ujar ibu Alqamah. Membakarnya, jawab Rasulullah. Apa? Membakarnya? Ibunya tersentak kaget. Betapapun marahnya aku kepada Alqamah, mana mungkin aku sampai hati kalau ia dibakar api. Mohon jangan lakukan itu. Tahukah ibu, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengerikan dan lebih kekal. Kalau memang ibu ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa Alqamah, maka ibu harus mau memaafkan semua kesalahan Alqamah terhadap ibu, lalu ibu meridhoinya. Sebab semua ibadah yang telah dikerjakan Alqamah tidak ada artinya bagi Alqamah selama ibu masih memendam amarah terhadapnya, ungkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah wahai Rasulullah, aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Aku juga bersaksi di hadapan orang-orang beriman yang hadir di sini bahwa sekarang juga aku memaafkan semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh Alqamah terhadapku, dan aku meridhoinya, jawab ibu Alqamah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk pergi menemui Alqamah. Pergilah ke rumah Alqamah, lihatlah apakah ia sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Aku khawatir jangan-jangan pernyataan ibunda Alqamah tadi tidak berasal dari dalam hatinya, melainkan karena sungkan kepadaku. Berangkatlah Bilal menuju rumah Alqamah. Begitu sampai di depan rumah, ia menjumpai telah banyak orang berdatangan. Tiba-tiba sayup-sayup Bilal mendengar suara Alqamah melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak lama kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang beriman datang bertakziah. Mereka lalu memandikan, mengafani dan menyalati jenazah Alqamah. Kemudian ditanduklah jasad Alqamah beriringan menuju tempat pemakaman. Pemakaman Alqamah pun selesai dilaksanakan. Sementara para pengantar masih berada di tempat pemakaman, terdiam khidmat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai orang-orang yang beriman, Muhajir dan Ansor, siapa saja yang mengutamakan kepentingan istrinya hingga melalaikan ibunya, maka ia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, laknat para malaikat, dan laknat semua para manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, kecuali jika ia bertaubat
dan berbuat baik serta mencari ridho ibunya. Sebab ridho Allah Subhanahu wa taala beserta ridhonya ibu dan murka Allah Subhanahu wa taala beserta murkanya ibu. Sahabat muslim yang budiman, apa artinya harta kalau membuat kita lupa, lantas hidup berpoya-poya? Apa artinya kedudukan kalau membuat ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala tiada? Apa artinya ilmu kalau tidak membuat rasa malu berbuat dosa? Apa artinya cinta kepada kekasih, anak, istri, pekerjaan, jabatan, harta benda? Membuat cinta kepada orang tua, khususnya ibu, menjadi tersisih. Ibu wanita keramat yang rahmatnya menghantarkan kita bahagia di dunia dan akhirat, selamat dari sengatan api neraka. Apabila kita ingin sukses menuntut ilmu, belajarlah sungguh-sungguh. Apabila sulit mencari pekerjaan, carilah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan ilmu, pengalaman, kekuatan, tenaga, dan segenap potensi yang dimiliki, serta berbekal diri dengan memanfaatkan peluang pekerjaan. Jangan berputus asa. Apabila sulit jodoh, jangan pesimis. Kisah Alqamah adalah pelajaran yang sangat mengharukan. Walaupun besar kekecewaan sang ibu kepada Alqamah, pada akhirnya ia tetap tidak sanggup bila harus melihat anaknya meninggalkan dunia dengan cara dibakar di hadapannya. Begitulah sang ibu, sekecewa apapun ia terhadap anaknya, tak akan mampu menahan derita buah hatinya tampak di depan mata. Apapun kesalahan yang dilakukan anaknya, sang ibu tetap akan membela dan memaafkannya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kemurkaan orang tua. Wahai anak manusia, hargailah ibumu selagi masih ada. Datanglah kepadanya, silaturahim jangan meninggalkannya. Dialah pelita pertama yang menerangi jalan hidupmu selain guru yang menjadi pelita kehidupanmu selanjutnya. Siapapun nantinya akan menjadi orang tua, terutama para wanita, kelak akan menjadi seorang ibu. Bagaimana akan menjadi pelita yang terang benderang bagi kehidupan anak-anak, sedangkan kini sebagai anak begitu mudahnya memperlakukan ibu dengan semena-mena. Wahai anak manusia, kenapa kau keramatkan dan idolakan orang lain, artis, orang sakti, batu cincin, perhiasan yang menghiasi tubuhmu, tas yang membuatmu berpergian begitu pantas? Sayang sekali dengan uang atau barang-barang berhargamu merasa rugi diberikan kepada ibumu. Kamu duakan ibumu, lebih ingat wajah dan nasib kekasihmu daripada ibumu dan ibu sang pelita kehidupan. Mulai detik ini, dalam setiap helaan napas dan pada tiap-tiap detak jantung kita, mari letakkan dalam dada komitmen mengabdikan diri kepada ibu kita dan rasa bangga teriring doa untuknya. Ya Allah Subhanahu wa taala, ampuni dosa-dosanya, permudah urusannya, lindungi ia dalam perkasanya lindunganmu. Ya Allah Subhanahu wa taala, berilah cahaya dalam alam kuburnya, berilah taman surga untuknya. Amin ya rabbal alamin.